البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di muka surat 120. Ja'a hadza fi ahaditsa inda Muslim. Masalah ini yaitu peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kufar, Nasara dan sebagainya, ada di beberapa hadis dalam Sahih Muslim. Fiha al-hurubu allati taqa, di antaranya adalah peperangan yang akan terjadi, wal qatlul ladzi yakun, pembunuhan yang akan berlangsung, wa min akhiriha fathul Konstantiniyah, termasuk yang terakhirnya adalah ditaklukkannya Konstantiniyah. Fa'idha futihatil Konstantiniyah, maka apabila Konstantiniyah sudah ditaklukkan, wa'allaqan nasu suyufahum bizaitun, dan orang-orang sudah menggantungkan pedang-pedang mereka di pokok zaitun. Baik. Sekarang kita masih bebas, kaum muslimin masuk ke Konstantiniyah, tapi nanti menjelang hari kiamat memang sudah dikuasai lagi oleh Romawi. Kemudian harus ditaklukkan lagi. Iya, di Turki sahih. Iya. Sekarang Turki masih negaranya kaum muslimin, walaupun mungkin pemerintahnya sekuler dan sebagainya, tapi itu negaranya kaum muslimin. Oh iya. Makanya ini bukan tahun-tahun ini tidak seperti yang digempakkan oleh sebagian ustadz Indonesia itu. Ini sudah mau hari kiamat, sudah kias dan sebagainya. Ayo dia dan muridnya itu si Baikuni itu dijuluki itu Ustadz Dukun, Ustadz Bomo. Suka meramal. Tahun lalu sudah kalah, sudah salah, tapi nggak malu juga, soalnya masih laku sih ya. Baik. Kemudian Sohanna sulil marratis saniyah, orang setan berseru pada kali yang kedua, inna dajjala qad khalafakum fi ahlikum, sesungguhnya Dajjal telah menggantikan kalian pada keluarga-keluarga kalian. Li'annal marratal ula takunu khata'an, karena teriakan dia pada kali yang pertama keliru ketika kaum muslimin pada waktu itu mengirimkan toliah, mengirimkan pasukan terdepan untuk memeriksa betulkah Dajjal memang sudah datang ke Jazirah Arab dan sebagainya. Ternyata berita dusta dari setan, diperiksa, Dajjal belum datang. Baik. Untuk yang kali kedua, fayahrujud dajjalu fi zamanil mahdi, Dajjal keluar pada masa Imam Mahdi, ba'da fathil Konstantiniyah, setelah ditaklukkannya Konstantiniyah. Baik, Konstantiniyah ini dibangun oleh siapa sih? Konstantin, 300 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa, kata Syekhul Islam dan yang lain-lain. Ketika Raja Romawi masuk Islam maksudnya Islam Nasara itu. Kemudian membangun negara besar, membangun kota yang sangat besar, menjadi ibu kota mereka yang terbesar untuk Romawi, yaitu di Konstantiniyah, di Bizantium. Wa Dajjal rajulun min bani Adam, Dajjal adalah seorang lelaki dari keturunan Adam. Awalan yadda'i annahu rajulun soleh, pertama kalinya dia menyatakan dirinya adalah lelaki yang soleh. Summa yadda'in nubuwah, lalu dia mendakwakan dirinya adalah nabi. Summa yadda'ir rububiyah, lalu naik ke berikutnya dia menyatakan dirinya adalah Rabb. Ini berarti jalan hidupnya orang-orang sufiyah macam itu, bertahap mengaku saya orang soleh, saya orang yang zuhud dan sebagainya. Lalu mulai mencapai tingkatan makrifat. Kemudian mengaku jadi nabi ini atau jumpa Nabi Khidir atau terserah. Nah, setelah itu saya adalah Allah dan seterusnya. Mereka adalah dajajilah, dajjal kecil. Wa yaqulu linnas ana rabbukum, dia berkata pada orang-orang, aku adalah Rabb kalian. Dan memang ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Setelah mengumpulkan
riwayat-riwayat, maka memang menunjukkan terkadang dia mengklaim ini, terkadang itu, terkadang yang ma'ruf itu masalah mengaku sebagai Tuhan. Jadi mungkin memang bertahap seperti ini kata Al-Hafidh polanya. Wa huwa kafir, padahal dia adalah kafir. Wa summiyal masiha li anna ainahul yumna mamsuhah. Dinamakan masih karena matanya yang kanan itu terhapus. Taib. Walaupun riwayat banyak sekali memang, sebagian mengatakan kanan, sebagian mengatakan kiri. Makanya Al-Hafidh menggabungkan, yaitu apa? Dua-duanya tidak ada yang sehat. Yang satu buta, yang satu buram. Taib. Makanya Gus Dur dulu dinamakan Dajjal oleh para ikhwah karena memang betul-betul sesuai sudah. Taib. Ngaku wali tapi dan mampu menyembuhkan orang lain tapi tak mampu menyembuhkan diri sendiri. Biasa. Kemudian apa? Wasumiyad Dajjal likasroti dajlih. Dia dinamakan Dajjal karena banyaknya penipuan dia. Dajjal yaitu tamwih kata para ulama, yaitu menipu, suka mengelabui. Wa kadzibih, kedustaannya. Wa makhrafatih. Makhrafah dari apa? Pakai qaf kayak makhraqatih yaitu keanehan-keanehannya. Kharaqa yaitu sesuatu yang aneh yang menyelisihi tradisi. Wa min a'zami kadzibihi dakwahur rububiyah. Termasuk kedustaan dia yang paling besar adalah dakwaan dia sebagai Rabb, sebagai Tuhan kata orang awam. Wa dajajilah kasirun. Dajajilah, para dajjal itu banyak. Wa kullu saharah dajajilah. Setiap tukang sihir itu adalah dajajilah. Dan terkadang memang menyusahkan kita, mampu ini, mampu itu katanya. Tapi ketika sedang darah tinggi, pergi ke dokter, nggak mampu ngobati diri sendiri. Baik. Lakin ad-dajjal al-akbar huwa alladhi yakhruju fi akhiriz zaman. Akan tetapi dajjal yang paling besar, dia itulah yang keluar di akhir zaman. Wa huwa akhiruhum wa akbaruhum. Dia yang paling akhir dari mereka dan paling besarnya. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tidak ada satu fitnah pun kecuali dia adalah irhas, sebagai apa? Persiapan untuk fitnah yang berikutnya dan berikutnya sampai yang terbesar yaitu dajjal. Ada tahapannya memang. Fa yakhruju hadzal rajul, maka si lelaki itu keluar. Wala yatruku baladan illa dakhalaha. Tidak meninggalkan satu negeri pun kecuali dia akan memasukinya. Berarti apa? Akan ke Washington, akan ke semua negara dan semua negeri, semua kota. Kecuali illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Li'annahu mamnu'un min dukhulihima, karena dia terlarang memasuki keduanya. Tamna'uhul malaikah, malaikat menghalanginya. Ternyata apa? Dia bukan Tuhan yang benar. Gimana? Tak mampu menghadapi malaikat. Fama min naqbin min anqabiha illa wa alaihi malaikah biyadihi musuyuf. Tidak ada satu celah pun dari celah-celah Madinah kecuali dalam keadaan di situ ada malaikat. Alaihi menunjukkan apa? Selalu diawasi. Malaikat selalu mengawasi tempat itu. Di tangan mereka ada pedang-pedang. Fala yastati'u dukhulahuma, maka Dajjal tidak mampu untuk memasukinya, memasuki Makkah dan Madinah. Lakinnahu ya'ti ilal Madinah, tapi dia datang ke Madinah wa yanzilu bis sabkhah. Dia datang ke tanah yang keras. Sabkhah yaitu apa? Tanah yang keras. Yang sebagian riwayat menunjukkan apa? Di sebagian gunung itu. Ketika dia mendekati Masjid Nabi Muhammad, maka dia mengatakan hadza qasru Ahmad. Ini adalah istananya si Ahmad. Istananya kaum muslimin memang apa? Masjid. Tayyib. Berwarna putih untuk yang punya Nabi Muhammad ma'ruf itu. Fa tarjuful Madinatu salasa rajafat. Kemudian apa? Madinah bergoncang dengan 3 goncangan ketika apa? Dajjal menjejakkan kakinya itu. Fa yakhruju ila dajjali kullu kafirin wa kafirah wa kullu khabisin wa khabisah wa khabisah wa kullu munafikin wa munafiqah. Lalu keluarlah menuju ke Dajjal setiap orang kafir lelaki dan perempuan, setiap orang yang busuk lelaki dan perempuan, setiap munafik laki-laki dan perempuan. Itu yang Nabi mengatakan yaumul khalas wa ma yaumul khalas wa ma yaumul khalas, yaitu hari kebebasan, bebasnya Madinah dari segala kotoran, yaitu di akhir zaman nanti.
Kalau sekarang masih banyak orang-orang Sufiyah, masih banyak orang-orang Syiah di situ, ma'ruf. Sampai sekarang memang. Wahina idzin tanfil madinatu nafayan fi, betul ya? Nafayan fi, betul. Tanfil madinatu khabasaha, ketika itulah Madinah akan menghilangkan kotorannya. Wa yang sa'u tibuha, dan aroma wanginya atau kebagusannya itu, kebaikannya itu akan menyebar, akan memancar. Wa yabqa fil madinati fi dzalika zaman wala yabqa fil madinati fi dzalika zaman illa thayyibun. Tidak ada yang tersisa, tertinggal di Madinah di masa itu kecuali orang-orang yang baik saja. Summa yad'ir rububiyah, lalu dia menyatakan sebagai Rabb. Wa yaqulu linnas ana rabbukum, mengatakan pada orang-orang aku adalah Rabb kalian. Wa takunu ma'ahu khawariqu adat, dia disertai dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di luar kebiasaan. Menurut apa? Pandangan manusia ini hebat sekali. Wahia fitan, dan ini adalah fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Wa betila, dan cabaran. Wamtihan, ujian. Ibtalallahul ibada biha, yang dengan cabaran tadi Allah menguji para hambanya. Sekarang pun banyak orang diuji, miskin, kemudian datang ke bomoh, lalu apa? Dapat duit banyak. Ini cabaran. Percaya bomoh atau tetap percaya pada Allah Ta'ala? Ini sering orang tidak mampu menghadapi cabaran itu. Taib. Wa min fitnatihi anna ma'ahu suratal jannah wa suratan nar. Termasuk dari cabaran dia adalah dia disertai suatu bentuk surga dan suatu bentuk neraka. Fannaru khadra'u tajri, nerakanya dia itu justru adalah hijau dan mengalir, seperti dalam riwayat yang lain yaitu membawa dua sungai. Taib. Orang melihat oh itu sedap, hijau dan mengalir, padahal itu adalah sebenarnya adalah api neraka. Wal jannatu sauda'a sauda'u dakhana yadkhun, gitu kah untuk yang sorofnya itu ya? Jarang kita mendapatkan fiil mudhari untuk dakhana. Ataukah dakhana yadkhinu tadkhin? Yaitu apa? Warnanya adalah hitam dan berasap. Orang-orang memandang ini neraka, padahal dia adalah surga. Cuma ditipu oleh Dajjal, diliputi dengan sesuatu yang buruk, agar orang tidak mau ke situ. Falladhi yuwafiquhu yulqihi fima yaran nasul jannah wa hiyan nar. Maka orang yang bersepakat dengan Dajjal, Dajjal akan melemparkan dia ke suatu tempat yang orang-orang melihat itu adalah surga, padahal dia adalah neraka. Walladhi ya'sihi yulqihi fima yaran nasu annahan nar wa hiyal jannah. Sementara orang yang mendurhakai Dajjal, maka Dajjal akan melemparkan ke suatu tempat yang mana dilihat orang-orang itu adalah sebagai neraka, padahal itu adalah surga. Wa maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya itu kafir. Yaqra'uha kullu mu'min, dibaca oleh setiap mukmin. Orang mukmin juga punya keajaiban untuk melihat hakikat Dajjal itu. Wa min fitnatih, berarti yang tak mampu membaca siapa? Orang kafir. Sejak dulu orang kafir memang buta selalu, sampai sekarang buta hatinya. Wa min fitnatihi annahu ya'muru samaa'a fatumtir wal arda fatumbit. Termasuk dari fitnah Dajjal, penipuan dan kekacauan yang dia buat adalah dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu langit pun menurunkan hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan sesuatu, lalu bumi pun menumbuhkan sesuatu. Ibtilaan wa imtihanan, sebagai cabaran dan ujian. Wa min fitnatih, termasuk dari fitnahnya dia, cabarannya dia adalah annahu ya'ti ilal kharibah, dia mendatangi suatu puing-puing reruntuhan, fatatsba'uhu kunuzuha, lalu perbendaharaan dari puing-puing itu, mungkin di bawahnya ada harta karun, atau nggak tahu hartanya siapa, nggak harus si karun, ya lain terserah. Reruntuhan, rumah yang runtuh-runtuh itu, kharib, runtuh. Kalau di sini istilahnya apa? Yang sudah lama kita tengok sudah runtuh-runtuh itu? Reruntuhan. Reruntuhan. Kayak Asi bin Nahl, dia diikuti oleh perbendaharaan dari reruntuhan tadi itu bagaikan Ya'asib bin Nahl. Ya'asib itu adalah
Kalau sebagian orang mengatakan sebagai apa ratunya, tapi kalau Ibnul Qayyim mengatakan dia lebih tinggi dari ratu, bahkan dia yang boleh memilih siapa yang layak jadi ratu, siapa yang tidak layak. Ini Ya'sub, jamaknya Ya'asib. Intinya Dajjal itu bagaikan apa? Pemimpin bagi semuanya. Perbendaharaan itu, harta benda yang mengikuti Dajjal seakan-akan lebah yang mengerumuni pemimpinnya. Wa min fitnatih, termasuk dari cabaran dia, annahu yusallatu ala rajul, dia dikuasakan pada seorang lelaki, fayad'uhu ilal imani bih, lalu dia mengajak lelaki itu untuk beriman kepadanya, fayukadzibuh, lalu lelaki itu mendustakan Dajjal. Ini imannya kuat, nggak takut dengan itu semua. Fayaqta'uhu nisfaini bisaif, lalu dia memotong orang itu menjadi dua bagian dengan pedangnya. Kalau Tuhan tak perlu pedang, tinggal jadilah, jadi pecahkah, jadi apa? Kenapa harus letih-letih pakai pedang? Wa yamshi bainal qita'atain, lalu dia berjalan di antara dua belahan itu. Untuk apa? Menakut-nakuti orang yang melihat. Nih akibatnya kalau durhaka. Summa yaqulu lahukum, lalu dia bilang kepada orang yang sudah terbelah dua itu, bangkitlah engkau. Fayuhyihillah, lalu Allah menghidupkan dia. Orang-orang tertipu melihat, oh ini Dajjal, ini adalah apa? Tuhan kita ini mampu menciptakan, mampu menghidupkan orang mati. Padahal Allah yang menghidupkan untuk mencabar. Sekaligus ini nanti akan membongkar aibnya Dajjal. Fayastawi qa'iman, lalu dia yastawi, yaitu berdiri tegak, yaitu tegak, qa'iman berdiri, tegak berdiri. Fayaqul ata'rifunil an, lalu Dajjal tanya pada dia, apakah sekarang engkau kenal saya? Yaitu apa? Saya mampu melakukan kepadamu begini, begini, begini. Justru apa? Ini membongkar dia. Fayaqul ma masdatu fika illa basirah, hal itu tidak menambahi saya tentang dirimu kecuali pengetahuan. Maksud para ulama apa? Kata para ulama, maksudnya engkau inilah berarti yang memang dikhabarkan dalam hadis Nabi tentang peristiwa adanya Dajjal yang membelah orang begini, begini, begini. Ternyata saya ialah yang dibelah itu dan seterusnya itu. Berarti betul memang engkau itu adalah Dajjal yang Nabi telah memperingatkan itu. Makanya justru yang dilakukan Dajjal menambah basirah orang ini. Engkau Dajjal, engkau bukan Tuhan yang sebenar. Wa yaqulu liman ma'ah, Dajjal berkata pada orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikuti Dajjal, ara'aitum in qataltuhu summa ahyaitu, bagaimana pandangan kalian jika aku membunuhnya lalu aku menghidupkannya lagi? Atasyukuna fil amr, apakah kalian merasa ragu tentang perkara ini, yaitu apa? Dakwatur rububiyah ini. Fayaquluna la, mereka bilang tidak. Fayaqtuluh, dia membunuhnya, tapi ini takdim wa ta'khir ya. Karena apa? Case-nya hanya sekali aja dia dibunuh lalu dihidupkan, setelah itu tak mampu lagi Dajjal melakukan itu. Summa yuhyihillah, lalu Allah menghidupkan dia ibtilaan wa imtihanan, sebagai ujian dan cabaran. Baik. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hadar rajul a'dhamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Nabi bersabda, orang ini adalah lelaki ini adalah orang yang paling besar persaksiannya di sisi Rabbul Alamin. Kalau kaum muslimin yang dicabar dengan pedang mati syahid itu aja mendapatkan pahala syahadah, yang ini dicabar berhadapan dengan pedangnya Dajjal. Memang tidak semua orang berani, makanya persaksiannya paling besar, syahadahnya paling besar. Summa yara an yaqtulahu marratan ukhra, lalu dia berpandangan untuk membunuhnya lagi. Fala yastati, dia tidak mampu. Ketika mau menyembelih orang ini, ternyata apa? Allah jadikan di lehernya itu ada nuhas, ada semacam tembaga atau apa itu. Orang Indonesia bilang kuningan, nggak masalah, tembaga. Baik, maka ini membongkar, menunjukkan apa? Dajjal ternyata kekuatannya sangat terbatas. Tadi mampu, sekarang sudah tidak mampu. Baik. Disebutkan lafadznya di catatan kaki itu. Lalu apa? Orang ini dilemparkan oleh Dajjal ke dalam neraka menurut pandangan orang-orang, padahal sebenarnya dia masuk ke dalam surga. Ini fitnah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Intinya pada apa? Hadis Abi Sa'id kalau yang di dalam catatan kaki, tamam.